Di balik heningnya desa Salumpaga yang damai, tersimpan jejak perlawanan berdarah sekitar 100 tahun yang lalu. Di segmen ini saya akan menceritakan kisah tragedi perlawanan berdarah di desa Salumpaga. Mungkin kalian di luar sana masih banyak yang belum mengetahui ada apa dengan peristiwa tersebut. Tonton video ini sampai habis. Jika kalian suka pada video ini dan klik tombol like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mengetahui video-video terbaru dari channel ini. Di sebuah perkampungan yang terletak sekitar 70 km dari Kabupaten Kota Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, menyimpan kisah kelam dalam perjuangan rakyat melawan penjajahan Belanda. Tepatnya di bulan Ramadan tahun 1339 Hijriah, terjadi tragedi berdarah yang hingga kini masih dikenang sebagai simbol keberanian dan keteguhan iman di masyarakat desa Salumpaga. Menurut catatan Haji Hasan Tawil, mantan anggota DPRD Sulteng 1969-1987, dan beberapa sumber lisan lainnya, peristiwa ini berawal dari kebijakan kejam pemerintah kolonial Belanda pada awal kekuasaannya di Toli-Toli, sekitar tahun 1915. Saat itu, Belanda memprioritaskan pembangunan jalan dari Nalu ke Kalangkangan sejauh 20 km yang berada di Kabupaten Toli-Toli saat itu. Namun, pembangunan ini dilakukan dengan sistem kerja paksa yang dikenal sebagai herendienst, kerja rodi tanpa upah, tanpa jaminan makan, dan tanpa belas kasihan. Masyarakat Salumpaga saat itu mendapat giliran kerja paksa ini tepat menjelang bulan puasa. Sebanyak 40 orang ditunjuk untuk bekerja selama 14 hari, yang berarti mereka akan tetap bekerja hingga hari ke-6 Ramadan. Tak ingin menjalani kerja paksa saat menjalankan ibadah puasa, mereka menghadap kepada Raja Toli-Toli, yaitu Haji Muhammad Ali Bantilan, untuk memohon agar pekerjaan ditunda sampai setelah Idul Fitri. Namun, sang raja menyuruh mereka menghadap langsung ke kontroleur Belanda. Namun apa jawaban kontroleur pada saat itu? Kerja rodi di bulan puasa? Bukan keinginanku. Itu permintaan rajamu. Mengadulah padanya. Mereka pun bolak-balik, dari Raja Toli-Toli ke kontroleur Belanda untuk memohon belas kasihan meminta keringanan kerja agar ditunda. Tapi tak diberikan. Tak ada empati. Tak ada kompromi. Dalam hati yang panas dan iman yang terguncang, mereka pun berdiskusi untuk sepakat kembali ke desa Salumpaga dengan perahu, membawa serta kemarahan dan kehendak untuk melawan. Setiba di Salumpaga, para pekerja yang melarikan diri menghadap kepada kepala kampung, yaitu Abdul Karim, sekaligus untuk meminta perlindungan. Namun, alih-alih memberi perlindungan, Abdul Karim ini justru marah, dan segera berangkat ke Santigi untuk melapor kepada Marsaoleh atau Haji Muhammad Saleh Bantilan, bahwa para pekerja asal Salumpaga telah melarikan diri. Kata kepala kampung tersebut. Sontak mendengar laporan tersebut, Marsaoleh atau Haji Muhammad Saleh Bantilan segera menyampaikan hal itu kepada Raja Toli-Toli, Haji Muhammad Ali Bantilan. Setelah itu Raja Toli-Toli kemudian menghadap kepada kontroleur Belanda, J.P. Angelino. Mendengar hal tersebut saat itu juga, mereka sepakat untuk berangkat ke desa Salumpaga menggunakan perahu. Rombongan yang berangkat terdiri dari kontroleur Angelino, Raja Haji Muhammad Ali Bantilan, Marsaoleh atau Haji Muhammad Saleh Bantilan, Mantri Pajak Suatan, 5 orang polisi, dan 2 orang opas kerajaan. Sesampainya di Salumpaga, kontroleur Belanda ini memerintahkan kepala kampung untuk mengumpulkan para pekerja yang melarikan diri. Setelah semua berkumpul, ia bertanya dengan nada menghakimi, "Mengapa kalian melawan pemerintah dan melarikan diri?" Imam Salumpaga, Haji Hayun, yang turut hadir saat itu menjawab dengan tenang. Mereka tidak melawan pemerintah dan tidak pula lari dari pekerjaan. Mereka pulang karena persediaan bahan makanan telah habis dan mereka hendak melaksanakan ibadah puasa bersama keluarga. Kiranya Tuan Paduka dapat memakluminya. Adapun tugas pekerjaan yang tersisa 6 hari itu dapat kami lanjutkan setelah hari raya. Namun permohonan itu ditolak. Kontroleur Angelino tetap bersikeras agar mereka segera diberangkatkan ke Toli-Toli untuk melanjutkan kerja rodi. Para pekerja pun dipaksa berjalan kaki dengan tangan dan leher diikat satu sama lain, dikawal oleh 5 polisi. Melihat perlakuan yang tidak manusiawi itu, Haji Hayun kembali memohon agar ikatan dilepas dan pekerjaan ditangguhkan sampai puasa selesai. Lagi-lagi, permintaan itu ditolak oleh kontroleur Belanda. Merasa dihina dan dizalimi, suasana pun memanas. Seketika itu juga, seorang pemuda bernama Otto mengayunkan parang dan menebas leher kontroleur hingga terputus dari badannya. Kemudian ia juga menebas mantri pajak suatan dan salah satu opas kerajaan.
Sementara Raja Haji Muhammad Ali Bantilan pada saat itu, ia mencoba melarikan diri namun berhasil dibunuh oleh Kampaeng. Adapun Marsaoleh Haji Muhammad Saleh Bantilan berhasil lolos dari maut karena sempat melarikan diri dan bersembunyi ke rumah penduduk. Melihat kejadian itu, seorang opas panik dan berlari mengejar polisi yang tengah mengawal 28 pekerja dari Salumpaga. Ia berteriak lantang, "Lepaskan tembakan! Tuan Kontroleur sudah mati!" Polisi yang mendengar itu langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun sebelum tembakan kedua sempat dilepaskan, para pekerja yang terikat serentak melepaskan ikatan di tangan dan leher mereka. Dalam sekejap, mereka merampas senjata para polisi dan memukul balik. 5 orang polisi saat itu tewas seketika. Peristiwa itu terjadi pada 5 Juni 1919, bertepatan dengan 2 Ramadan 1339 Hijriah. Begitu kabar kematian Kontroleur di Donggala, Asisten Residen Belanda Junius segera bergerak ke Toli-Toli, dan serta Raja Banawa, Lama Rauna, dan 12 orang serdadu dengan kapal Jansen. Dari Toli-Toli, rombongan ini diantar oleh Raja Muda Magelang, putra Raja Haji Muhammad Ali Bantilan, menuju desa Salumpaga. Namun karena beredar kabar bahwa rakyat Salumpaga telah bersiap untuk melakukan perlawanan bersenjata, Presiden Junius melakukan siasat. Hanya Raja Muda yang lebih dahulu mendarat untuk menenangkan warga dan menghindari pertumpahan darah. Namun setibanya mereka di Salumpaga, strategi ini berhasil. Sebanyak 28 orang ditangkap tanpa perlawanan. Jadi pertama kali mereka ditahan di Toli-Toli, lalu dipindahkan ke penjara di Makassar, Manado, dan Surabaya. Pada saat dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan Hakim Landraat Makassar tahun 1921, Kombong, Otto, dan Hasan dijatuhi hukuman gantung dilaksanakan pada 18 September 1922 di Manado. Sedangkan Imam Haji Hayun, yang dikenal sebagai pemimpin spiritual perlawanan, divonis penjara seumur hidup. Sementara, 24 orang lainnya dihukum penjara antara 5 hingga 20 tahun. Di penjara Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Di sanalah Imam Haji Hayun, pejuang dari desa Salumpaga, Kabupaten Toli-Toli, diasingkan dan dipenjara tanpa kejelasan nisan kuburannya hingga hari ini. Semoga dengan video ini kita selalu mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Untuk para sejarawan dan masyarakat sekitar yang berada di Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah, jika kalian mengetahui keberadaan kuburan Imam Haji Hayun, silahkan kalian memberikan komentar pada video ini. Terima kasih kalian yang sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like dan klik tombol subscribe.